bisa. Bisa, Bu ya? Oke. Di stop aja. Oke, selamat sore semuanya. Kita tunggu teman beberapa menit lagi ya. Baik, saya ada acara gereja kebetulan. Oh ya Bu, silahkan. Ya, makasih banyak ya Bu. Mari Pak. Ya, 2 minggu sekali ya Bu, saya ya Bu. Monggo. Oke, terima kasih. Ya. Tak keluar dulu. Ya, makasih Bu Ana. Ya. Baik, silakan absen dulu. Nanti kalau ada yang mau disampaikan langsung dipotong saja. Jadi kita mulai saja ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Jadi tadinya Bu Hana itu meminta saya kalau ngajar itu pada hari Kamis 1 jam saja. Sisanya Pak Surya dan Bu Hana. Tapi saya minta izin saya misah saja Bu. Biar apa? Biar saya juga belajar dengan apa? Pak Surya dan Bu Hana. Jadi saya akan hadir waktu beliau-beliau ngajar. Sehingga teman-teman mohon izin nanti waktunya nambah ya. 2 minggu sekali itu 1 jam saja dengan saya begitu. Disambi dengan aktivitas-aktivitas yang lain silahkan. Nanti rekamannya bisa bisa diberikan begitu. Jadi saya tidak lama, saya materinya sebetulnya Bu Hana beliau sudah menyiapkan itu diminta bahas buku ini. Tapi saya nawar lagi ya ke beliau. Beliau baik sekali. Bu, kalau saya tidak nyambung dengan kuliahnya Pak Surya dan Bu Hana kok enggak nyaman ya. Lalu saya usul gini saja, saya itu pakai istilah sendiri ya, filling the gap saja. Jadi dengarkan kuliah Bu Hana dan Pak Surya. Nanti teman-teman punya usulan boleh. Pak, ini dibahas Pak. Tapi yang dibahas hanya prinsip-prinsipnya ya. Jadi saya akan membantu bersama kalian teman-teman sama-sama belajar itu mempelajari prinsip-prinsip dasar deep learning-nya. Kalau tesis ya apa itu? Dasar teori begitu. Saya tentunya tidak akan bisa mendesain sendiri neural network apalagi menggunakan Python ya. Pakai R saja itu saya belum belajar ya. Jadi nanti izin dengan saya kita sama-sama melihat basic prinsipnya gitu. Beliau sekali lagi sudah menyiapkan buku ini, tapi saya nawar tanda petik kalau nanti Pak Surya minggu depan misalkan ngajar RNN, nah bolehlah nanti saya dalami, saya ringkas, saya sharingkan ke teman-teman gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi saya idenya seperti itu. Tapi karena tiap Jumat itu saya juga ada tugas, ada make up kelas dengan kelompok lain, sehingga kita kuliahnya 2 mingguan saja. 2 minggu sekali, 1 jam, lebih juga tidak apa-apa, minimal 1 jam lah ya, agar saya bisa melaksanakan tugas yang menjadi bagian saya. Jadi pengantarnya seperti itu, jadi saya lebih ke dasar teorinya. Saya juga masih belajar, ini hal yang baru buat saya juga, jadi nanti teman-teman kalau saya keliru menyampaikan, bisa dipotong, kita sharing bersama saja. Ya, jadi kurang lebih itu materi yang akan kita bahas 2 minggu ke depan sampai tanggal 5 Juli. Lalu materinya saya kemarin minta masukan dari Pak Surya, beliau bilang bahas saja loss function sama akurasi dan prediksi. Presisi yang salah ya, bukan prediksi, ini presisi kemarin ya. Precision ya. Apa bedanya gitu.
Precision. Nanti PowerPoint dan sebagainya saya taruh di Google Drive seperti precision. Precision. Inggrisnya gimana ya? Precision. Gini kan? Betul ya? S-nya 2, Pak. Apa? Apa Pak Martin? Sepertinya S-nya 2. Oh, S-nya 2. Oke, makasih Pak Martin. Ya. Semoga tidak. Precision. Oke. Nanti kita lihat ya, ini apa itu? Ya, kita lihat sama-sama. Oke, itu intro dari saya. Nah, referensinya mohon maaf saya tidak membuat sendiri, saya menyampaikan dulu. Saya ngambil dari karya orang ini ya, nanti teman-teman bisa cek ini. Saya kan tadi malam setelah mendengar kuliah beliau lalu nyiapkan materi-materi agar hari ini bisa sharing ke teman-teman begitu. Jadi mohon izin nanti saya pakai materinya yang saya hasil googling saya ya. Bu Hana itu sering meminta saya untuk mencari buku. Jadi saya kalau suntuk di kantor itu tadi siang saya juga nyari-nyari buku begitu. Nanti saya sharingkan ke teman. Ini salah satunya beberapa saat yang lalu saya dapat buku ini. Ini bukunya nggak baru-baru amat, tapi ya lumayan begitu. Kalau Bu Hana kan sarannya bukunya terkini, tapi ya kalau terkini agak susah ya. Terkini agak susah ya. Yang penting apa? Yang penting mendukung pemahaman kita. Harapan saya mendukung pemahaman teman-teman semua, begitu ya. Nah, hari ini saya akan apa? Nanti saya akan tunjukkan untuk menjawab, untuk mencari apa bedanya presisi dan akurasi, itu saya izin pakai buku ini, ya, buku Deep Learning from Basic to Practice. Ini volumenya ada 2. Nanti dalam perjalanan kalau butuh kita akan lihat juga bab 2-nya. Nanti semua buku akan saya simpan di Google Drive yang Bu Hana siapkan ini ya. Beliau kan juga sudah menyiapkan di mana? Di sini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Di sini sama ya. Ini saya copy ini tadi. Oke, jadi teman-teman luar biasa, kemarin 1 buku bisa diselesaikan. Aduh, kalau saya bayangkan saya sendiri sebagai mahasiswanya nggak mampu saya. Kalian memang luar biasa ya. Zaman sekarang itu anak-anak muda itu kerjanya luar biasa memang. Di tengah kesibukan kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Ini saran saya, ini ada ini muda-muda juga ini Pak Surya dan Bu Hananya. Ini yang tua nggak ada di sini. Ini Bambang dan Mas Denny di sini. Ya, jadi ini muda-muda, tapi dia tiap tahun itu ngasih kuliah gratis di YouTube. Ya, saya promo dulu ya. Teman-teman silahkan bergabung. Ini keren ini. Beliau berdua ini. Tak tunjukkan ya sebentar ya sebelum saya masuk ke mana? Masuk ke materinya. Ini silakan ke sini. Dipotong saja kalau mau bertanya. Ini kuliahnya baru mulai minggu depan. Nih, ini kuliahnya mulai 7 hari lagi. Teman-teman gabung aja. Atau kalau enggak ya lihat YouTube-nya. Ini bagus sekali nih. Ini lihat nih aplikasinya di computer vision, robotik, medicine, language ya, NLP, game itu Pak Martin gabung Pak Martin ya. Ini seru nih. Ini yang muda. Iya Pak, keren sih. Ya, MIT nih. Iya pernah join. Oh pernah join tahun lalu. Nggak habis sampai selesai course. Iya, seru ya. Benar. Nanti bisa nambah pengetahuan. Ini di sini ada PowerPoint-nya, ada video bisa kita pelajari. Sekarang belum ada sih, kan ini masih minggu depan. Saya recommended ini. Saya juga akan mengikuti ini. Saya nyari-nyari tadi malam, loh kok ada apa ini? Wih, api, bagus. Pas, saya kan nyarinya materi-materi introduction to deep learning, dapat ini. Pas sekali. Ini minggu depan ini mulainya nih. 7 hari lagi ya. Jadi teman-teman silahkan, Pak Martin malah sudah pernah gabung. Ini seru ini ya, online tiap minggu. Ya, waktunya ini enggak tahu 10,
IMIT ini di kita kapan ini. Tapi hari Minggunya, hari Sabtunya lah bisa ditengok. Oke, itu untuk info pengayaannya. Udah ya. Itu pengayaan sudah, mari kita masuk ke materinya. Jadi, sekali lagi saya diberi porsi oleh Bu Hana, sekali lagi beliau baik sekali untuk membahas bersama teman-teman dasar teori dari deep learning-nya. Oke, bukunya ini, tapi nanti saya akan pakai buku ini kalau Pak Surya membahas misalkan RNN atau CNN, nah mungkin saya akan bahas ini gitu. Sambil saya tambah-tambah dengan hasil googling saya nantinya. Gitu ya. Oke, mari kita lihat sama-sama fungsi loss itu apa, ya. Jadi kemarin kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita punya data, cuma datanya waktu itu kan X ya. Kalau di sini datanya itu image. Oh ya, saya sekali lagi ini izin ngambil punya orang ya, ngambil punya profesor namanya VV, nah tidak salah. Ini profesor di Stanford, saya ambil slide-nya. Teman-teman juga bisa ngecek sendiri, diklik saja ini dong, nanti itu ada apa? Ada PowerPoint-nya beliau. Ini kuliahnya tahun 2021, tapi masih oke. 2024 juga ada. Oh, saya ngambilnya yang 2021 kemarin dapatnya. Karena 2024 juga ada, teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Kalau saya ngambil dari sini, ini nanti lalu saya lihat tadi malam itu saya unduh itu, ini ada TensorFlow dan sebagainya macam-macam. Ini Bu VV ini ya, ini beliau ngajar mata kuliah deep learning tapi khusus untuk computer vision. Tidak salah seperti itu. Nah, itu PowerPoint-nya saya ambil untuk intronya. Jadi mohon maaf saya belum bisa buat sendiri, saya nyemot-nyemot dari karya-karya beliau. Ya, ini CNN ini malah khusus beliau. Beliau CNN untuk apa? Visual recognition. Ya, saya sekali lagi ternyata ada yang apa? Ada yang versi 2024-nya. Teman-teman silahkan nanti unduh apa? Pelajari juga ya. Ini seru nih ya. Nanti saya copy, nanti silahkan taruh saya di pengayaan, silahkan teman-teman tidak lanjuti. Jadi kalau yang saya ambil tadi itu PowerPoint 2021 ini ya, ternyata 2024 juga ada. Saya taruh sini ya. Oke. Jadi ini dari Profesor VV. Beliau profesor di Universitas Stanford, terus beliau didampingi dua dosen muda, namanya saya lupa. Ada YouTube-nya kok, silahkan kalian tengok itu ya. Baik, jadi kembali ke loss function. Apa itu loss function? Kalau saya salah tolong diberitahu ya. Pak Martin kan sudah bahkan tesisnya malah NLP ya. Saya kira itu aplikasi dari salah satu aplikasi dari deep learning. Nanti Pak Martin bisa membantu saya kalau saya ada yang salah. Jadi ini kemarin kita belajar, Pak Surya mendahului dengan memberi datanya X ya, kemarin 7 kali 1, terus sampingnya Y ya. Tadinya Y-nya itu kan numerik, terus Pak Yosia tanya, lah Pak kalau buat klasifikasi bisakah Pak? Lalu beliau ganti 01 ya. Ini juga gitu. Kalau ini gambarnya kucing gitu, terus harapannya dengan neural network itu nanti dapat output yang mengatakan memang ini gambar kucing. Ya, oke. Nah, ini pertama datanya kan image dibuat numerik dulu kan. Kalau pemrograman kan pasti datanya harus disiapkan agar bisa diolah gitu. Terus diolah dulu, ya ini diolah dulu datanya ini diolah ini hanya ilustrasi saja ya. Ini diolah jadi 4 pixel. Nanti inputnya sekarang hanya vektor 4 kali 1. Kalau tadi kan vektornya, kalau kita kan kemana vektornya Pak Surya 7 kali 1 ya, X ya. Kalau sekarang ini 4 kali 1. Nah, lalu kelihatannya kalau gambar itu nanti setiap pixel-pixel itu bisa ada nilainya. Nanti akan diajarkan oleh Pak Mas Denny mungkin. Mas Denny kan tesisnya tentang image. Nanti kita tunggu saja, kok bisa gambar kucing yang sini nilainya 56, kok ini bisanya sekian, saya juga belum tahu. Intinya ada alat bantu yang bisa mengukur apa pixel-pixel ini sehingga datanya bisa dikonversi jadi bentuk vektor gitu. Jadi semula gambarnya kucing,
kemudian dibuat 4 pixel, lalu jadi datanya apa? Datanya 2 vektor. Ya, lalu kayak kemarin ini kita buat layer ya, hidden layernya 1 di sini. Ini ilustrasi saja. Detailnya nanti bisa lihat di punyanya Bu Feve ya. Ini saya nyomot dari Bu Feve. Sok tahu. Jadi malam baca. Terus idenya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kurang tepat dibetulkan ya Pak Martin atau teman yang lain ya. Datanya 4x1, kemudian diolah satu hidden layer dikali bobot, matrik bobot ya. Kemarin Pak Surya juga sama ya. Matrik bobotnya kemarin berapa itu? Lupa saya kemarin dia. Beliau buat apa? Buat layer apa? Dense layer istilahnya ya. Affine layer gitu. Ini juga gitu, dikasih W sama B. B itu biasnya, ini width-nya ya, sehingga menjadi output yang di sini namanya score. Kalau kemarin Pak Surya untuk klasifikasi itu ini diambil sigmoidnya. Kalau ini sekarang ini beliau belum dulu. Jadi ini sekarang ditransformasi ada data, diinput, kemudian diolah, ini Y-nya. Y-nya seperti ini gitu. Terus ngapain ini setelah dapat ini ngapain gitu. Ya. Nah, itu yang ada hubungannya dengan loss function itu. Jadi ini contoh beliau ada data banyak sekali ya, foto pesawat terbang, foto kucing, foto burung gitu ya. Semua semua melalui layer ini skornya bisa dihitung. Skornya dicatat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini klasifikasinya masih klasifikasi linier karena alat bantunya itu hanya linear. Ini kan hanya WX plus B ya, kayak Pak Surya kemarin ya, regresi linear biasa gitu. Jadi pertanyaannya adalah sekarang gimana mendefinisikan fungsi loss itu untuk bisa mengukur seberapa baik jaringan yang kita buat ini. Ini jaringan yang buatnya kan cuma dikali matrik ditambah bias gitu. Lalu jadi itu. Nah, seberapa baik alat bantu ini untuk mengklasifikasi gitu. Nah, kalau belum baik, kemarin kita sudah belajar beliau pakai yang namanya loss function itu ya. Nanti kita akan lihat jenisnya apa saja. Bahkan beliau nanti kalau kalian buat tesis mungkin malah buat loss function sendiri ya. Tapi loss function yang standar ada, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, loss function itu apa? Itu ini. Loss function itu kurang lebih ini. Loss function itu ini tadi ya. Jadi ini fungsi loss atau kalau satu saja itu namanya fungsi loss untuk satu input ya. Tapi kalau nanti inputnya banyak jadi satu dataset itu nanti kan kayak ini. Jadi satu dataset ini ya. Nanti fungsi-fungsi setiap input ini kan ada nilai fungsi loss-nya. Terus itu diambil rata-ratanya atau mungkin diambil fungsi yang lain atau gimana. Biasanya rata-rata kalau tidak salah. Sekali lagi kalau saya salah diperbaiki ya. Lalu dinamakan fungsi cost, fungsi ongkos, fungsi biaya ya. Fungsi biaya itulah yang menentukan kualitas dari neural network yang kita ciptakan gitu. Nah, nanti kalau kurang bagus seperti kemarin ini W dan B-nya ini diupdate. Nah, cara ngupdate-nya itu pakai optimisasi ya. Jadi parameter di situ W dan B-nya itu diganti-ganti, tapi ganti-gantinya nggak coba-coba ya. Nanti ada alat bantunya yang kemarin kita kenal itu gradient descent ya. Sehingga nanti dipilih bobot-bobot yang bisa yang ongkosnya itu paling kecil. Kenapa kok dipilih ongkosnya paling kecil? Memang fungsi ongkos itu seperti ini ya. Fungsi ongkos itu nilainya selalu non negatif ya. Kalau 0 itu artinya sempurna itu ya. Kalau ini perfect, ini performanya luar biasa. Biasanya jarang. Jadi intinya gini, makin kecil nilai fungsi cost-nya itu makin besar, makin bagus performan dari neural network-nya gitu. Neural network yang kita ciptakan itu akan lebih baik, dikatakan lebih baik dari yang lain kalau fungsi cost-nya ketika dihitung itu
kecil. Makanya nanti kita optimasinya nyari minimum ya. Lalu salah satu nanti ada macam-macam metode untuk mencari optimasi yang kali kecil itu ya. Salah satunya gradient descent. Gradient descent juga kalau kurang bagus ada stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent juga masih kurang bagus. Ada Adam kemarin kita dikenalkan Pak Surya ya, ada yang namanya metode Adam. Ini nanti kita akan lihat itu kayak apa sekilas ya. Nah, jadi idenya seperti itu. Ya, jadi kita punya data, terus kemudian di pre-processing dulu, lalu masuk jadi input layer, terus masuk ke neural network-nya, keluar, lalu output-nya apa. Nah, dari output ini kemarin kita sudah tahu ya, salah satu contohnya kalau outputnya lebih dari setengah berarti masuk kelompok kucing. Nah, ini lumayan bagus ini. Ini apa? Ini neural network-nya lumayan. Kalau dihitung fungsi loss-nya 7%. Wah, udah lumayan kecil lah. Nah, ini ada istilah akurasi ya, akurasinya tepatnya. Jadi valid. Nanti kita akan lihat akurasi dan presisi itu nanti ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Fungsi loss itu adalah alat bantu untuk melihat kinerja dari neural network-nya. Gimana merumuskannya? Itu nanti kita lihat di narasi berikutnya ya. Saya kira itu intro-intronya seperti itu. Saya nyomot-nyomot dari PowerPoint-nya Bu Feve. Nah, jadi sekali lagi ada input, entah inputnya itu image kayak tadi ya, lalu ditransfer jadi nilai-nilai pixel, ataukah nanti kalau Pak Martin itu datanya malah kalimat di kita perjanjian baru dalam bahasa tertentu, ya nanti di tokenisasi kapan-kapan kita akan dengar Pak Martin presentasikan tesisnya ya, sehingga deep learning-nya bisa lebih nampak gitu. Atau ini enggak tahu nih RL ini kelihatannya ini metode reinforced learning atau apa, saya enggak tahu ini saya enggak tahu. Ini intinya ini kita punya X, kemarin kalau Pak Surya ini kan X, ini Y-nya gitu. Terus beliau kemarin sudah membuat contoh 3 layer ya. Layer pertama linear, masih linear, ketiga beliau tate ada yang kuadrat ya. Jadi seru. Lalu outputnya itu akan muncul loh nilai-nilai juga kalau regresi. Kalau Y-nya ini numerik kan dia jadi regresi, kalau ini kategori jadi klasifikasi. Terus dibandingkan dengan targetnya ini. Nah, fungsi loss itu selalu fungsi dari output dan targetnya. Biasanya kan selisihnya kan error. Tapi biasanya kadang-kadang errornya dikuadratkan atau apa, itu nanti kita akan lihat bentuk-bentuk fungsi loss yang baku, yang sudah para ahli sudah buat gitu. Walaupun nanti Pak Surya mungkin bisa buat sendiri dengan teman-teman yang akan tesis ya, itu wah menarik sekali itu. Tapi nanti kita lihat yang terkenal. Yang terkenal itu ada 7 kalau tidak salah, nanti kita lihat sama-sama. Ya, kurang lebih itu intro dari saya yang saya ambilkan dari PowerPoint-nya Bu Feve. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita punya datanya X dan Y. Di sini kebetulan misalkan ada sebanyak N besar ya. N besarnya berapa ya? Contoh inilah kalau N besarnya di sini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 misalkan ya, gitu. Ada pasangan data 10. Yang satu image dari gambar-gambar yang ada, kemudian Y-nya itu labelnya tergantung mau kelas berapa. Kalau kelasnya cuma 3, ini 3 ya, ya di sini 1, 2, 3, kalau 0, 1, 2 gitu, itu perjanjian saja. Lalu gimana ngukur kinerja dari neural network yang akan kita ciptakan, itu pakai fungsi L, fungsi loss itu. Ini kalau Pak Surya ini disebutnya kan Y-topi ya, Y prediction ya, Y sama dengan WX ya. Kalau di sini fungsinya itu nanti tidak harus linear. Ini kan linear, kalau ini ya tinggal dikali matrix kan. Mungkin ada yang lain, nanti kita akan lihat gitu ya. Itu dan Y-topi
Y prediction dengan nilai actualnya gitu. Itu fungsinya karena ini datanya sebanyak n, masing-masing punya nilai-nilai loss, lalu dirata-rata. Gitu. Rata-rata inilah yang kadang-kadang sering disebut apa cost function, ya. Gitu. Ya, saya kira itu intro dari saya. Saya ngambil dari PowerPoint-nya itu saja. Terus izinkan saya untuk memakai ini. Jadi teman-teman bisa cek ini adalah penjelasan loss function. Saya ketika nyari tadi malam dapat ini ya. Izinkan saya untuk membacakannya. Jadi sekali lagi kita ingin itu kalau ini fungsi loss-nya ya, nilainya sekecil mungkin minimum. Kita mau ke sini gitu. Pertama kan Pak Surya W dan B-nya ngawur, acak. Misalkan mulai di sini gitu. Terus gimana caranya biar kita ngupdate agar bisa ke sana? Itu tujuan dari apa? Tujuan dari loss function itu kan dicari yang cari bobot-bobot yang nanti hasilnya itu performanya bagus sekali. Idenya kan gitu, ya. Kita lihat sekarang coba. Ini izinkan saya memakai ini tidak tahu ini karya siapa. Tadi malam saya suruh searching gitu ya. Oke. Jadi memang seberapa bagus neural network kita itu diukur dari loss function-nya. Ini tadi sudah saya copot. Ya. Saya juga masih belajar ya, jadi mungkin ada kata-kata yang sini saya tidak tahu, nanti Pak Martin bisa bantu kalau saya penjelasan saya salah gitu ya. Oke, jadi ini yang saya copy tadi. Lalu, nah ternyata loss function itu tergantung dari tujuannya, targetnya. Ada yang untuk klasifikasi, ada yang untuk regresi. Gitu. Sekali lagi kalau klasifikasi itu targetnya itu kategori, ya kucing, anjing, dan lain-lain gitu ya, atau apa sedang, tinggi, normal gitu ya. Nah, kalau klasifikasi, tapi nanti dinumerikan dengan menjadi bilangan bulat 0, 1, 2 atau yang lain. Nah, itu kalau untuk klasifikasi itu yang biasa dipakai, kemarin beliau juga sudah menulis ya CCE, nah, kategorial cross entropy. Ya, ini kayak ini CCE ini tadi. Mana CCE? Oh, di buku punyanya Bu VV ya. Ya, Bu VV itu kan pakai CCE kan enggak salah ya. Nah, ini CCE. Nah, ini klasifikasi pakai categorical apa tadi? Categorical apa namanya tadi? Iya, jadi kalau klasifikasi itu pakai categorical cross entropy, CCE. Categorical cross entropy. Iya. Kalau 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 dua saja misalkan apa ya kayak kemarin on sama off tuh ya itu pakai yang namanya binary cross entropy. Atau ada juga yang menggunakan maximum likelihood. Ini biasa contoh-contoh loss function yang dipakai di klasifikasi. Kalau di regresi itu kemarin kita sudah belajar, Pak Surya beliau sudah pakai ya, pakai MSE. Tapi sebetulnya ada juga yang namanya MAE. Kalau ini kan Y topi, Y prediction dikurangi Y actual dikuadratkan, kemudian diambil rata-ratanya. Kalau ini enggak, ini diambil mutlaknya. Diambil harga mutlaknya, kemudian dirata-rata. Kalau Haber loss ini lebih ini memperbaiki kelemahan-kelemahan dari sebelumnya. Ya. Apa itu Haber loss nanti di bawah dijelaskan. Itu ya, jadi ini apa? Detailnya saya belum tahu ya, sekali lagi mohon maaf. Ini saya hanya nyari dari PowerPoint secara garis besar ya, prinsip-prinsip dasar saja. Ya. Kalau kita kejar ilmu ini itu memang memang namanya ilmu apa saja ya, kalau dikejar itu kita kelak menjadi tenggelam, jadi laut ilmu itu. Makin kita belajar, makin kita banyak sadar, banyak sekali yang saya tidak tahu. Kemudian juga ini ketika saya mempersiapkan ini itu lihat ya contoh nih
Ini para radiologi, pakar-pakar radiologi, itu orang Jepang semua ya. Itu ternyata melihat perkembangan zaman, itu mau tidak mau mereka harus belajar deep learning. Tapi kalau belajarnya kan sesuai kebutuhan saja. Nah ini beliau nggak usah belajar yang terlalu dalam, secukupnya saja. Nah, ini beliau nyarankan bagi koleganya, belajar ini aja lah gitu. Kalian minimal tahu ini udah oke gitu ya. Tapi sekali lagi kalau dikejar itu nanti akan ngeri. Tapi ini contoh saja dulu. Ya, ini saya izinkan saya baca ini ya. Ini para radiologi itu mereka berempat memberi saran bagi koleganya. Ini loh, belajarlah apa yang saya tuliskan ini pengalaman saya itu zaman sekarang itu banyak sekali deep learning yang dipakai. Ini aplikasi-aplikasinya sudah nampak di food, di drug, di farmasi, ya, di mana-mana itu oke. Kita tentunya juga harus update ilmu, belajar juga. Nah, untuk itu belajar apa saja yang dibutuhkan. Kalau definisi dulu, mengenal dulu apa definisinya ya. Nah ini yang menarik adalah di sini. Deep learning, kenapa disebut deep? Disebut deep itu karena ternyata layernya itu minimal 20. Itu baru namanya deep. Kemarin kita belajar baru 3 ya dengan Pak Surya ya. Itu belum deep itu ya. Itu baru intro kan, beliau kan baru mengenalkan TensorFlow. Nanti kalau sudah benar-benar deep, itu hidden layernya itu minimal 20. Ya, ini seru ya. Ini yang baru namanya apa? Deep learning ya. Jadi seperti itu beliau. Halo teman-teman bisa bisa membaca sendiri ini ya lebih detailnya ya. Ini dari dasar saya baca hanya sampai halaman berapa ya? 12 kalau salah. Ya, jadi dikenalkan AI itu apa, machine learning itu apa, RL yang tadi itu ya, ternyata RL itu bukan reinforcement tapi representation learning. Ini ada lagi cabang dari AI yang dikembangkan orang. Tapi kalau kita nanti ke sini ya, ke deep learning. Nah, mungkin Pak Martin juga pakai CNN atau pakai yang lain. Nah, Oke, ini beliau menjelaskan konsepnya seperti yang kemarin disaringkan Pak Surya lewat Excel gitu ya. Jadi kalau ini dia jelaskannya ke ada anak kecil mau diajari caranya membedakan antara scan 1 dan scan 2. Caranya gimana dia disuruh milih, terus kalau pilihnya tepat, oke, bagus nak, ganti gambar lagi, tepat nak. Nah, ini prosesnya seperti itu. Ini juga gitu prosesnya. Jadi prosesnya gimana memperbaikinya itu pakai loss function. Ya, idealnya sih ini kan training kita kan ini yang 1. Tapi kalau belum 1 ya nanti masih jelek ini gitu. Mungkin errornya nanti lossnya besar. Ya ini menurut saya bagus sekali untuk intro. Jadi tugas-tugas utama di learning itu nanti mungkin kita akan belajar klasifikasi dengan Mas Denny. Nanti kita akan belajar image processing kalau tidak salah ya. Regresi kemarin kita belajar juga ya. Kalau object detection mungkin tidak ya. Tidak tahu, nanti kita tunggu beliau Pak Surya gimana itu apa. Terus juga nanti kalau ngikuti kuliahnya MIT itu bisa mengenerating image ya. Di kuliah pertamanya nanti itu akan intronya itu akan seru itu, nanti silahkan ditengok. Saya tadi sudah melihat yang tahun lalu. Seru itu ya. Dan nanti juga kadang-kadang nanti mungkin Pak Surya juga akan mengajarkan ke kita auto encoder ini. Tidak tahulah saya beliau ke depannya gimana. Tapi ini contoh, ini adalah peran-peran, nanti beliau pasti pakai YOLO dan sebagainya. Ya. Nanti beliau akan jelaskan. Jadi sekali lagi izinkan saya hanya mendampingi teman-teman melengkapi dasar-dasar teorinya dengan sebisa saya. Ya, semoga bermanfaat. Minimal saya kasih materi-materi yang bisa didalami kalau membutuhkan. Kurang lebih seperti itulah. Ya.
Jadi nanti kalau image itu kayak tadi kan, tadi gambar apa? Gambar kucing diambil pixelnya. Jadi ini semua ini juga gitu. Nanti ini diambil pixelnya, lalu ini yang diolah, ini jadi diolah dikasih bobot dan sebagainya, lalu diambil aktivasinya, lah itu, nah seperti ini. Ini yang kita kenal kemarin dikenalkan beliau ya. Saya kira kita sudah mulai kenal dikit-dikit, saya juga tahu dikit-dikit lah bagaimana proses dasarnya gitu. Untuk detailnya nanti kita akan lihat lebih dalam lagi kalau beliau udah ngajar. Ya, convolution layer saya belum tahu, saya tidak akan membahasnya. Jadi ini nanti saya taruh di Google Drive, teman-teman bisa membaca lebih dalam lagi. Ini lebih mudah, ini masih mudah dibaca. Ya, ini contoh-contoh fungsi apa? Fungsi aktivasinya. Ya. Nanti Pak Mas Denny akan jelaskan ini lebih detail dengan datanya dia. Jadi mohon izin saya ini berhenti di sini. Tapi kadang-kadang bukunya itu juga apa materinya itu juga adalah susah. Ya, saya katakan tadi apa kadang-kadang kita masuk apa masuk lautan itu. Ya seperti ini. Ini esensi deep learning. Ya. Nah, ini kalau kita lihat teorinya itu ya seru juga matematiknya. Tuh, matematiknya kita harus kenal apa ini operator Kronecker produk ya teori matriknya kuat gitu. Ini kalau mau nalami ya kita masuk lautan. Ya saya tentunya tidak mampu untuk menjelaskan ini ke teman-teman ya. Jadi mungkin kita basic-basicnya saja. Ini bisa dibuktikan semua ini. Ya, kalau orang matematik ya nggak mau percaya saja ya, dibuktikan. Tapi sekali lagi saya tidak akan ke sini, cuma saya mau menunjukkan kita nanti belajar seperlunya saja. Nggak perlu sampai ke sini tentunya ya. Saya juga membaca ini pasti, saya tidak membaca bahkan ini tadi saya nyari-nyari dapat ini, waduh, ini udah di tengah laut ini saya gitu ya. Jadi ini memang teoretikalnya. Ya, saya kira ini hanya untuk informasi saja. Kita kembali ke loss function. Jadi loss function seperti itu, para ahli sudah membuat apa? Sudah membuat yang basic gitu. Contohnya ini yang maksimum likelihood. Rumusnya nanti ada di buku saya kira. Ini hanya contoh-contoh rumusnya seperti itu. Jadi setelah dapat skor, ya, setelah dapat skor, ini misalkan hasilnya kan Y-nya ini gitu. Terus gimana ngitung loss function-nya gitu. Tergantung dari apa fungsi loss-nya. Kalau fungsinya binary cross entropy itu yang dihitung ininya. Jadi 0,2 dikali logaritma probab. Oh, ini apa? Enggak ada. Nah, ini hitungannya di bawah ini, ya. Ya, saya tidak membaca dengan teliti. Ya, ini kalau di Python sudah ada apa? Tinggal pakai saja kalau tidak salah gitu. Ya tinggal tf dot apa kemarin itu Pak Surya beliau itu menunjukkan ya. Jadi kita tidak manual seperti ini. Tapi kalau mau butuh masukan dari teman-teman sangat saya harapkan ya Pak tolong dibahas lebih detail Pak ini nanti saya cari materinya gitu ya boleh ya. Request saja 2 minggu saya ada waktu 2 minggu untuk mempersiapkan apa yang bisa kita pelajari bersama ya untuk kebutuhan teman-teman ya. Sekarang ini intro dulu kenalan dulu. Oh seperti ini loh ya. Kalau apa? Kalau kalau apa? Binary kan 01. Kalau ini 0 sini 1. Kalau ini ternyata ini jumlahnya 1 ya, jumlahnya 1. Kalau 3 ya tinggal di jumlah kayak kayak rata-rata berbobot aja. Logaritmanya dikali bobotnya itu nilai-nilai mereka ini gitu. Ya, seperti itu. Loss-nya negatif itu mestinya ada alasannya kenapa negatif. Mungkin kalau tidak negatif nanti nilainya ini membesar terus gitu ya. Jadi apa? Kan kita nyari sekecil mungkin loss-nya itu.
Yang bagus yang kecil kan, gitu ya. Mungkin itu ya, itu tentang kalau klasifikasi ya. Kalau regresi, sekali lagi kemarin Pak Surya beliau juga sudah menyampaikan itu loss-nya itu dikuadratkan kemudian diambil rata-ratanya. Iya, iya. Tapi kalau MAE namanya saja absolute itu dimutlak. Ya, dimutlak. Gitu. Nah, kalau Haber itu dia apa? Dia memperbaiki MAE maupun MSE. Ya. Jadi kalau bedanya itu kecil, itu pakai MSE. Tapi kalau bedanya Y-topi dan actualnya itu besar, ya dikasih mutlak saja, tapi dikasih penalti ini. Deltanya berapa, bagaimana ngaturnya, itu ada ilmu tersendiri ya. Ini deltanya ini yang menentukan kita. Seberapa kecilnya ini apa? Ini kita yang tanya para ahli lah, tanya bosnya. Diambil berapa ini, mungkin dicoba-coba, mungkin saya nggak tahu tepatnya ya. Cuma ini ada penalti, tidak hanya sekedar apa, terapkan MAE gitu. Kalau ini memang diterapkan MSE-nya ya. Cuma tapi kalau mereka kecil ya, bedanya udah kecil. Kalau bedanya nggak kecil, itu dikasih bobot sih. Ini Pak Haber ini yang menciptakan. Mungkin nanti teman-teman menciptakan sendiri yang monggo bersama Pak Surya gitu atau Bu Hana ya. Ini untuk apa? Untuk mengambil yang terbaik dari sifat-sifat mereka ini. Gitu. Ya. Ya, saya kira itu tentang tentang loss. Kalau ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, Pak Martin atau yang lain silahkan. Ini yang saya siapkan tadi malam tentang loss gitu. Untuk mendalami lebih dalam tentunya banyak informasi ya. Silahkan teman-teman itu saya kumpulkan saja. Itu nih, ini 7 fungsi loss yang sering dipakai orang. Ya, apa saja ini. Iya, iya, ini yang klasik sama saja ya. Ada namanya hing loss nih. Tadi kan tidak ada ya. Tadi kita adanya kan CCE, lalu binary, lalu maximal likelihood. Ternyata di sini ada hing loss. Nah, ini ditambah lagi nih hing loss yang kayak apa nih. Ya. Diambil rata-ratanya, diambil minimumnya. Ya, ini hing loss. Oh, ini kayak relu ya. Cuma ini diambil 1 min Y dikali Fx. Ya. Ini biasanya kalau untuk SVM ya, singular, kalau apa? Kalau klasifikasinya pakai support vector machine, itu loss-nya pakai loss hing, bukan loss yang lain. Ya, ini tambahan informasi ya. Kalau regresi itu ada namanya Haber tadi udah ya, 3 pertama udah ya. Ada juga log cosinus hiperbolik. Wah, ini cosinus hiperbolik ya. Ada juga kuantilnya. Ya, ini apa? Nanti gimana makainya? Kapan makai yang mana? Nah, ini perlu petunjuk sendiri nih ya. Nanti teman-teman tertarik bisa dieksplor ya. Ini Y-nya, ini prediksinya ya. Oke, saya kira fungsinya selalu selisih dari actual dengan prediction. Cuma di harga mutlak kah, atau di kuadratkan kah, atau dikasih bobot, atau yang lain. Nah, itu modifikasi-modifikasinya ada. Gitu. Iya. Ini saya listing hasil-hasil saya apa? Hasil-hasil saya tadi malam apa? Kalau yang pakai ada Python-nya ini ada Python-nya. Ya. Ini kalau mau tahu gimana buat MSE-nya, biar nanti teman-teman bisa ngotak-atik buat sendiri versi sendiri, ya itu ada di sini di bawah. Mak saya nggak bisa jelaskan. Iya, mana ya? Ada. Nah ini bukan ya. Ini explain code, ada explain code-nya ini.
Ah, iya. Ya kalau butuh saja nanti tinggal didalami ya. Saya hanya memicu saja, harapannya menambah pemahaman lebih lagi gitu. Kok yang Python nggak di sini ya? Nah ini Pythonnya. Teman-teman bisa tengok. Ini teman-teman lebih tahu dari saya lah ya. Ini gimana buat fungsinya. Iya, iya. Ini pakai apa? Ini fungsinya. Kayak Pak Surya kemarin ya, namanya didefinisikan dulu ya. Lalu udah seterusnya. Oke, itu ini contoh-contoh bagaimana membuat fungsi loss menggunakan Python. Sebetulnya di library yang ada itu ada juga, tinggal dipanggil. Ya, ini manggilnya ini mean square error, ya, langsung dapat. Oke, saya kira itu tentang loss function. Ya, teman-teman bisa ngecek yang lain ya. Ini Kaggle. Ini orang mana nih? Orang Vietnam kah? Ini orang Vietnam jelaskan. Terus beliau juga memberi apa? Memberi code-nya. Memberi code-nya itu di bawahnya ini, Kaggle. Beliau ngasih code-nya. Ya, gitu. Ya, jadi sesuai kebutuhan aja lah, teman-teman butuh ya masuk ke sini. Kalau enggak ya sekedar tahu aja lah. Ya ini cara-cara, ini pakai PyTorch, ya enggak tahu tuh PyTorch tuh. Itu versi apa, Python yang bagaimana. Semoga nanti Pak Surya jelaskan. Ini eksekusi dari orang Vietnam tadi. Ya. Jadi tentang loss function mungkin itu saja yang sahabat saya sharingkan. Semoga bermanfaat ya. Jadi seperti itu para ahli sudah membuat. Kalau teman-teman nanti mau memodifikasi, ya konsultasi dengan Pak Surya bagaimana menciptakan yang baru. Gitu. Ya, lalu apa itu accuracy dan precision? Ya, ini ternyata jawabannya saya dapatkan di bukunya mana ya? Saya tanya juga di Google sih. Saya nyarinya di YouTube kalau ini. Saya tanyanya di YouTube. Saya tanyanya di YouTube mana ya? Nah, ini YouTube semua. Saya tanya di YouTube, lalu tapi ya saya kira lebih enak baca buku dulu ya. Bukunya yang tadi saya tulis tadi tidak baru-baru amat, itu tahun berapa? Tahun 2018. Tapi lumayan membantu. Ya, kita lihat di sini. Kemarin Pak Surya kan bilang apa, tolong dieksplor lagi akurasi dan apa presisi. Tapi memang namanya saja istilah ya, itu apa ya? Kayak kita kalau bicara agama itu iman. Oh, kalau kita bahas iman itu disertasi orang teologi tentang iman banyak sekali, tapi iman sendiri itu apa? Itu definisinya macam-macam. Ya, macam-macam semua. Ini juga gitu. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi memang kita harus hati-hati, teliti dulu konteksnya apa. Gitu ya. Ini komentarnya bagus sekali. Di klasifikasi ada akurasi. Di regresi juga ada akurasi gitu. Presisi juga ada di regresi. Tapi presisi di klasifikasi juga ada. Nah, itu serunya. Jadi ya lihat konteksnya saja. Apa yang dimaksud ketika seseorang menggunakan kata itu. Ini penjelasan ini. Nah, ini ya. We will know that precision no ini bahasa Inggrisnya ini. Precision bahasa Inggrisnya ini, sorry saya salah. Precision. Oke, jadi
Presisi dan akurasi itu apa? Itu lihat konteks akhirnya gitu. Tuh. Have different meaning in different field. Ya. Di regresi ada presisi, ada akurasi. Di 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 apa? Di apa? Di klasifikasi juga ada presisi, juga ada akurasi gitu. Ya tinggal kita lihat konteksnya saja, kita bahas apa. Oke, kalau membahas regresi, itu presisi itu apa? Presisi itu kebalikan dari standar deviasi. Ya sudah, titik. Terus, tapi di regresi itu juga ada akurasi. Contohnya mana? Saya dengarkan YouTube. Itu orang India, itu beliau bilangnya akurasi. Mana ya? Semoga saya mana orang India. Nah, ini judulnya saja ya, saya nggak bahas. All excited to learn data science until you realize you have no idea where to start. No worries. In machine learning, they will ask you questions like this: what? Saya nggak mendengarkan ini, cuma di sini Anda lihat nih, di sini ada accuracy, tapi ketika membahas regresi, ya, saya cukup gitu aja ya. Jadi di regresi pun ada accuracy, ya, cuma accuracy-nya itu apa? Saya nggak tahu, minimal intinya gitulah, lihat konteksnya. Beliau itu bicara accuracy itu apa maksudnya? Nanti kita apa? Kita baru paham. Oh ya maksudnya gitu. Ya, jadi sekali lagi apa? Kedua-duanya di tergantung fit yang mana kita yang mana kita dalami. Itu tergantung apa? Tergantung konteksnya, gampangnya gitulah. Sekali lagi kalau saya salah diberitahu ya. Ini saya ngambil dari buku karena saya sendiri tidak tahu kalau menjelaskan lebih tepatnya lagi. Oke, ini di klasifikasi itu juga ada tuh apa? Presisi ada gitu. Teman-teman sudah tahu ya dulu ketika kuliah data mining kan. Ada itu presisi. Ya, ketika ngitung materi konfusi ini kan nanti ada presisi, ada presisinya juga gitu. Recall dan sebagainya, halamannya lupa saya. Ya, saya kira teman-teman nanti kalau butuh bisa masuk sendiri ya. Baca matriks konfusi itu gimana, Pak? Apa nak? Pak Yus ya? Baca matriks confusionnya tuh, Pak. Oh, materi confusion. Oke, Untuk kita lihat ya. cara matematisnya. Soalnya kan juga pernah buat matriks confusion, cuma untuk secara matematisnya dia itu kayak gimana gitu. Oh, dapatnya. Oh, oke, kita lihat aja ini ya. Baca bersama aja ya. Juga. Oke, kita lihat ya. Materi apa? Materi konfusi ya. Kita baca bersama aja ya. Oke. Jadi kita mau klasifikasi. Ya, terus kan kita lalu memprediksi kan. Tapi bisa juga ini sebenarnya ini prediksinya. Jadi bisa juga sebenarnya itu positif, tapi kita prediksi apa? Negatif. Berarti ini kan nggak baik nih ya. Ini katakan kalau negatif itu tidak dioperasi, kalau positif dioperasi. Jadi ini kan kasihan ini. Ini sebetulnya apa? Sebetulnya dia apa? Sakit tapi dikatakan sehat. Ini kan positif nih. Ini negatif tuh misalkan enggak kena COVID gitulah ya. Ini kan kena COVID, tapi dibilangnya enggak, Anda aman kok. Ini kan salah nih klasifikasinya. Gitu. Nah, demikian juga kalau sebetulnya dia itu apa? Dia itu tidak kena COVID tapi diputuskan kena COVID. Ini juga salah ini ya. Jadi kalau saya salah diberitahu ya. Kalau mau tolong maaf kalau salah. Ini yang salah ini ya. Oh, ini benar ya. Ini enggak bagus ya. Ini enggak bagus kan? Kan dia itu apa? Mestinya dia itu sehat ya, tapi dikatakan dia positif kan?
Nah, lalu matriknya seperti apa? Kita lihat matriknya seperti apa di mana. Jadi ini ada dua kesalahan, yaitu false positif dan apa? False negatif. Yang bagus kan ya kalau positif dikatakan positif, kalau negatif ya dikatakan negatif. Prediksinya negatif memang dia benar-benar negatif, atau prediksinya positif tapi dia memang benar-benar apa? Positif. Tapi kadang-kadang kan false negatif ya. Dia itu positif tapi dikatakan negatif atau kebalikannya. Ya. Lalu untuk mengukur kinerja klasifikasi ini itu, nah ini interpretasinya nih. Kok ada contohnya? Nanti saya carikan yang lebih apa, pertemuan berikutnya ya, saya carikan yang lebih jelas ya. Ini kok banyak kata-katanya melulu ya. Iya Pak, kalau sama klasifikasi kan itu misal ada 4 Nah, ya. Ada 4 misal 4 klasifikasi gitu. Itu per masing-masing klasifikasinya ada confusion metricnya atau jadi satu? oh gimana diulang? Misal Kalau kita punya 4 kelas ya. Iya ada 4 kelas. Nah itu per masing-masing, oh kelas 0 itu confusion metricnya apa, kelas 1 confusion metricnya apa gitu, atau dia secara global? Oke. Itu saya lupa, coba nanti saya tampung dulu ya. Nanti saya jawab minggu depan ya. 2 minggu lagi ya. Oke. Iya, Pak. Iya. Iya. Nanti saya carikan, nanti saya contohnya pakai R ya. Kalau pakai Python saya tidak bisa. Oke, nanti saya carikan contoh pakai Python. Lalu apa klasifikasi dengan kelasnya lebih dari 2. Kemudian matrik confusionnya kayak apa, nanti baru kita lihat interpretasinya ya. Kalau sekarang saya jawab dulu, mungkin jawaban saya bisa salah. Itu cuma 1, tapi nanti kita tengok lagi. Kalau saya salah nanti saya perbaiki. Pak Martin bisa membantu atau teman yang lain mungkin tahu? Monggo. Boleh Pak, boleh. Oh ya, gimana Pak Martin? Silakan. Ya, gimana Pak Martin? Silakan. Nah, jadi saya seru nih. Saya pakai yang itu Pak, yang untuk confusion matrix itu di tesis saya juga pakai untuk evaluasi machine learning saya. Jadi tapi memang ya intinya tadi ya klasifikasi 2 binary kan, karena aku juga binary jadinya. Terus kemudian multi juga boleh. Jadi confusion matrix ini mulai dari 2 sampai ke atas pun bisa. Jadi masing-masing akan punya gambaran seperti itu. Jadi atau izin aku share screen aja. Boleh. Ya, itu ya, sangat diharapkan. Sedikit aja Pak. Jelas. Ya. Sedikit aja untuk ngejelasin kayak. Oke, sip. Boleh Pak, izin aku. Silakan. Semoga udah kelihatan. Belum. Oke, udah ongoing. Ya, sip. Iya, jadi kalau di ini kan ini sudah ini ya, dari scikit-learn untuk matriksnya itu memang sudah ada sih sebenarnya Pak, tinggal dipanggil aja. Confusion matrix itu ya kita ada ini 2 nilai kan, prediksi dengan yang sebenarnya gitu. Nah kita untuk visualisasinya, karena ini kan ada yang ini nih contoh yang paling simpel kayak predicted dengan aktual gitu, yang kita lihat ini aktualnya, kemudian ini prediksi. Nah di diagonalnya inilah yang benar ya? Ya betul. Jadi kalau let's say tapi ini aku tidak munculkan angka. Nah ini dia muncul angka. Ini pakai seaboard. Jadi mestinya di yang hitam ini makin minimal makin bagus sebenarnya. Gitu. Jadi akan ada di diagonal ini berarti ya betul yang benar tadi Papa bilang adalah true positif, berarti ini benar-benar
sehat dikatakan sehat. Kalau ini sakit dikatakan sakit, sedangkan yang keduanya itu adalah kebalikan. Oke. Nah, ini untuk yang dua variabel Dua binary kelas ya. ya binary classification gitu Pak. Nah, Jadi kalau kalau yang lebih, lebih itu tapi pada intinya ini sih Pak, sama dengan yang mau ditunjukkan itu sebenarnya adalah oke. di confusion matrix itu untuk klasifikasi itu kita bisa melihat dari sisi akurasi, presisi, recall, dan Ya, juga F1 score. oke. Nah ini masing-masing ada Oke, penjelasan oke. sebenarnya. Iya, Ada iya. yang namanya sensitivity kayak gitu. Terus ini F1 itu harmonisasi dari akurasi dan Rata-rata harmonik ya. Oke. ya ini nih ya 2 kali gitu. Tapi Iya. intinya kalau diklasifikasi yang dimaksud dengan presisi itu hanya true positif ini bagi dengan true positif dengan semua yang positif gitu, false positif. Oke, iya, iya. Jadi itu secara presisi untuk yang positif gitu ya. Nah, kalau akurasi itu ini udah jadi ini ya. Yang bener ya, Ya, yang diagonal ya. betul, bener diagonalnya nih Pak. Jadi bicara akurasi memang ya, yang benar diklasifikasikan benar, yang Akurat. salah Nah, ya ya. akurat. Jadi yang Nah, salah dikatakan iya. salah, yang Oke. benar dikatakan benar seperti itu. Oke. Good. Nah, F1 score itu adalah harmonisasi dari presisi dan Keduanya ya. ya, itu sih yang bisa aku share dulu Ya, Pak. terima kasih banyak Pak Yosia. Sementara itu jawabannya ya. Jadi dibantu Pak Martin. Oke. Terima kasih untuk bantuannya. Few minute ya. Saya kira itu. Terima kasih ya, terima kasih Pak Martin dan Pak Yosia untuk bantuannya dan pertanyaannya yang bermutu ya. Sebelum saya akhiri, saya masuk lagi dulu sebentar ya, few menit lah, 5 menit lagi. Oke, sekarang kita semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama memicu semangat. Oke, saya selesaikan topiknya. Jadi sekali lagi tadi sudah diberitahu. Kalau saya lihat di YouTube itu gini, ada yang bilang gini, kalau akurasi itu tentang apa? Tentang validitas. Tapi kalau presisi itu tentang apa? Satunya itu apa? Reliabilitas. Ya, ada yang seperti itu. Nah, teman-teman bisa tengok di YouTube. Kalau tadi kita di klasifikasi ada dua-duanya ya, tadi Pak Martin bilang ya. Kalau akurasi itu yang positif saja, itu berapa prosentasenya, tapi kalau presisi yang benar-benar kebalik ya. Kalau akurasi itu yang apa? Yang benar-benar positif dikatakan positif, negatif dikatakan negatif, tapi kalau presisi itu hanya yang positif saja. Gitu ya. Itu jadi sekali lagi lihat konteksnya, lihat fieldnya, dua-duanya ada. Di regresi, akurasi juga ada ya. Saya kira itu. Nah, rekomendasi saya adalah kedepannya gimana. Sekali lagi saya mohon izin tiap 2 minggu itu saya akan melakukan tugasnya Bu Hana membaca buku ini, tapi nanti saya sesuaikan dengan konteksnya ketika Pak Surya ngajar. Jadi ketika beliau besok minggu depan ngajar, lalu ada topik-topik yang di sini yang berkaitan, nanti saya akan buat saya olah lah bukunya ini, tapi saya tidak secepat kalian ya, bisa seminggu jadi, 2 minggu jadi. Saya butuh waktu, nanti saya sarikan, kemudian saya buatkan presentasi seperti ini, harapannya nanti bermanfaat. Kalaupun topiknya masih belum, nanti saya nanti saya akan pakai buku ini buku baru. Bu Hana kan sering meminta saya nyarikan buku-buku baru. Nah ini buku baru ini. Ini Mathematical Engineering of Deep Learning. Ya nanti kalau Pak Surya ngajar ternyata ada hubungannya dengan salah satu topik di sini. Ini bukunya belum jadi loh. Ini masih draft ini. Ini masih draft. Tapi lumayan. Jadi sekali lagi kalau nanti Pak Surya beliau bahas sesuatu yang ada hubungannya dengan yang di sini, nanti saya izin ngambil dari sini. Ya. Jadi itulah yang dapat saya bantu untuk teman-teman. Semoga apa yang saya persiapkan ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa Sabtu depan join ini ya.
Pak Martin sudah join tahun lalu, nah, tahun ini teman-teman nyusul ya. Seru ini seru, benar-benar seru ini. Bahkan di apa? Kalau teman-teman cek di apa di sini, ya, dan teman-teman di sini nanti minggu depan dengarkan sendirilah. Itu di akhir proyeknya itu beliau ngasih apa? Ngasih reward tuh. Tahun lalu yang menang itu dikasih $100.000 kalau tidak salah. Yang menang dapat $1.000, terus yang kedua $750, yang ketiga $500. Kalau tidak salah seperti itu. Ini karena beliau minta sponsor segala ini, minta sponsor agar apa? Bisa ngasih dolar-dolar itu. Tapi ini asik ya, Pak Martin sudah jadi saksi, udah pernah ngikuti ya, teman-teman. Ini benar nih Pak. Jadi menarik tuh, sorry ya Pak. Gimana teruskan ya. Jadi kayak kelasnya itu memang satu hal yang challenging itu adalah di di awal kelas itu semua siswa ditantang untuk bikin project dan betul sih dia kayak punya sponsor. Kalau salah 3 mungkin bisa sponsornya dari Hotel Wahid, tapi nanti disuruh nginep semalam. Lapar bos ya. Tapi kalau itu udah kerjasama sama kampus sih. Jadi yang aku lihat adalah ada sisi keterlibatan dunia usaha di dalam kampus, tapi kerjasamanya positif untuk mendukung ini. Karena ini project jadi applicable banget nanti di masyarakat, kayak gitu-gitu satu pengetahuan. Itu sih Pak menarik yang tadi yang challenge apa yang award itu kayak gitu-gitu tuh. Oke, terima kasih Pak Martin nambahin infonya. Ini yang baru nih ya, large language model ini baru nih. Semoga Pak Surya nanti ngajar ke kita ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungannya. Terus semangat ya. Terima kasih banyak bantuannya. Sampai ketemu minggu depan bersama Pak Surya. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa absen. Makasih Pak Yudi. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih banyak bantuannya. Terima kasih, Pak. Saya hentikan rekamannya ya.